Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 551, Negosiasi Tingkat Tinggi. Keluar dari Dan. Dengan kesederhanaan Ye Chen, dia menepuknya di tungku alkimia, dan lebih dari selusin keajaiban diguncang, dan dia melambaikan tangan ke lengan bajunya. Segera, Ye Chen membeku dan menatap Venus. Pergi. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen menuangkan beberapa suapan roh ke dalam mulutnya, dan kemudian menjatuhkan rumput roh ke dalam tungku alkimia lagi. Bocah ini gila. Wanita berkulit putih yang ditekan di Daluo Sending tertegun lebih dari sekali. Hari-hari ini, dia mulai melihat Lingdan yang gila penyulingan Ye Chen, tidak pernah berhenti sejenak, dia seperti monumen berdiri, selalu berdiri di depan tungku alkimia. Dalam sekejap, itu hari yang lain. Selama periode itu, para penatua yang dikirim oleh Ye Chen kembali satu demi satu, dan mereka juga membawa banyak roh untuk memperbaiki eliksir. Namun, 9 dari mereka jarang menemukan bahan untuk memperbaiki mantra Yin, yang membuat Ye Chen sangat menyesal. Namun, Ye Chen tidak ragu-ragu. Setiap kali para penatua datang untuk bertemu, mereka akan menerima hadiah dari Yuandan, dan kemudian akan ada 9 penatua lainnya untuk melanjutkan misi mereka dan terus menemukan bahan untuk memperbaiki semangat. Jadi, satu gelombang hilang, dan gelombang berikutnya. Gelombang orang dapat bergerak bolak-balik, tetapi Ye Chen telah beristirahat dari awal hingga akhir. Tubuhnya yang ereksi menjadi sedikit pelit, rambut hitam panjangnya, beberapa helai tambahan perak, darah dan darah sangat ekstrim. Depresi berlanjut, dan ekaristi kuno menjadi letih. Pada saat ini, Rao adalah seorang wanita berpakaian putih di Daluo Sending. Namun, upaya Ye Chen tidak sia-sia. Pada hari ini, dengan cahaya yang menyinari malam, darah dan darah mengalir keluar dari puncak gunung. Hah! Segera, ada gumaman dari semua sisi, Huang Dasan telah maju ke surga langit ke-9. Setelah Huang Dasan, beberapa puncak Yan Huang Lingshan berturut-turut diisi dengan cahaya dan melayang tinggi di langit. Darah dan darah yang agung mengalir ke langit. Satu persatu, Ye Chen memberi hadiah kepada para tetua Yuandan, yang berada di dunia bawah yang kosong. 9 surga di Netherworld. Adapun sisanya, ada hari ketika ada 3 penatua dari langit ke-8 langit, dan perbedaannya hanya 3 menit sebelum dan sesudah, dan mereka maju ke langit ke-9 langit. Ini adalah adegan besar, membiarkan orang-orang Yan Huang saling memandang. Ada apa, kau jago berkonsultasi? Gunung Hanyan yang besar milik Yan Huang, menggaruk-garuk kepalanya lebih dari sekali. Si Mei, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Di puncak gunung, memandang Chang Hong yang berubah langit, Zhong Jiang melirik salju debu merah di sebelahnya. Bukan kebetulan bahwa begitu banyak orang telah memecahkan kemacetan dalam beberapa hari terakhir. Baceng adalah ramuan yang disempurnakan Ye Chen, bisik Hong Chen Sui. Berbicara, dia tidak lupa melirik Lingshan di mana Ye Chen berada. Saya bertanya kepada Huang Dasan. Dia pernah berkata bahwa Ye Chen yang memberinya hadiah dengan dunia kosong, Yuandan, yang membantunya menerobos ke tingkat ke-9 dari dunia kosong. Suan Ning Yuandan. Mata Zhong Jiang menyipit sejenak, dan ada kejutan di matanya. Mungkinkah begitu banyak orang menerobos ke tempat ke-9 Ning Yuanjing, itu karena Ye Chen memberi mereka Suan Yuandan? Sepertinya dugaan ini kemungkinan besar. Dia adalah Dan Seng, dia memiliki kekuatan ini. Celepuk. Saat keduanya berbicara, Ye Chen, yang masih memperbaiki alkimia, jatuh ke tanah. Dia kelelahan, dan akhirnya jatuh. Nak, apakah kamu gila? Kamu tidak bisa membuatnya seperti ini. Dalam pikiranku, suara Taiksu Gulong terdengar. Cerukan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa seperti itu cepat atau lambat akan melukai kamu, kamu tidak apa-apa. Siapa yang menjadikanku Tuhan Suci? Ye Chen melemparkan Venus dari matanya dan memasukkan beberapa keajaiban ke dalam mulutnya. Kamu orang gila. Tenang, kamu tidak bisa mati. Kulit pucat sedikit berdarah, Ye Chen bertanya, aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, orang misterius hampir membunuh tubuh misterius, kamu harus tahu tentang itu. Tahu, aku tidak tahu.
Yang bisa didengar Ye Chen hanyalah suara desahan Gulong yang tidak jelas. Aku aneh, Chu besar ini, bagaimana bisa ada begitu banyak pembuluh darah di langit? Taixu Gulong menggosok alisnya dengan keras, tubuh Xuanling, tubuh sejati Taiyin, tubuh suci aborigin, juga dengan Dewa Fana itu, bahkan jika ditempatkan di benua tandus dan langit dan dunia, mereka semua adalah dupa. Dewa yang mudah rusak. Ye Chen tidak kusut. Darah semacam ini juga semacam darah di langit. Tentu saja, meskipun darah ini lebih jarang daripada tubuh suci kuno, itu juga semacam penghentian ke surga. Mereka telah mewarisi dewa kuno untuk memberikan kesaksian, dan benar-benar ada dewa mati dalam sejarah. Kaisar, di zaman kuno, ada juga dewa sekarat Dacheng yang hampir bertanya kepada Kaisar, tetapi dia tidak memiliki cukup uang dan menjadi pembunuh bayaran yang dikirim oleh 9 dewa. Bukti dengan membunuh. Ye Chen mengerutkan kening, lebih yakin bahwa pria itu adalah orang bijak dari dewa pembunuh. Tunggu. Kamu mungkin akan bertemu orang itu segera, Taixu Gulong berbisik, pengingat yang serius, hati-hati dengan Fei Lei Jue-nya, bahkan jika kamu ceroboh, kamu akan tertangkap di tempat. Kemungkinan pengetahuan tidak boleh dianggap sembarangan, dan Anda tidak boleh meremehkannya. Aku tidak pernah meremehkannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan ketika alam kosong itu berat, ia hampir membunuh Zhongli. Orang seperti itu akan membuat Ye Chen cemburu. Mengapa ia meremehkannya? Keduanya menghentikan pembicaraan karena Ye Chen, orang gila, sudah berdiri lagi dan datang ke tungku alkimia. Menutup matanya, Ye Chen mengambil napas keras dan mulai lagi, di bawah lengan baju, melemparkan banyak rumput roh ke dalam tungku alkimia. Pada hari ini, Ye Chen berhenti setelah hanya 6 hari pemurnian. Meskipun dia benar-benar ingin bekerja keras selama 10 hari setengah bulan, tetapi rumput roh untuk memurnikan eliksir tidak banyak tersedia, dan para penatua yang dikirim memiliki bahan yang terbatas untuk dibawa kembali. Sudah waktunya untuk keluar dari bea cukai. Ye Chen menggosok alisnya, hanya merasa tubuhnya berkibar, hari ini benar-benar terlalu mahal. Namun, sebelum Ye Chen keluar dari dunia kecil ruang angkasa, suara Zhong Jiang muncul di benaknya dari luar, keluarga Tianzong datang. Dikatakan bahwa semua keletihan Ye Chen telah terhapus. Sejak Ling Hao dan Mo San pergi pada hari itu, keluarga Tianzong belum mendengarnya, dan tidak ada yang mengirim siapapun untuk membahas aliansi. Ye Chen berpikir bahwa aliansi itu tidak mungkin, dan dia tidak berharap bahwa keluarga Tianzong akan mengirim seseorang lagi. Setelah perawatan singkat, Ye Chen buru-buru berjalan keluar dari dunia kecil ruang. Untuk keluarga Tianzong, dia masih menghargainya. Lagi-lagi, nilai keluarga Tianzong jelas lebih tinggi daripada keluarga Su dan Spring and Autumn City Su. Nenek moyang lama Chu Changzong dari Tianzong jelas merupakan eksistensi teratas di alam sok angkasa. Jika Anda menariknya, tambahkan mereka ke kuning sekarang kekuatannya, sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Tian Huang. Chapter 552, bergabung tanpa syarat. Keluar dari dunia kecil ruang, Ye Chen pergi tanpa henti ke Istana Kuning. Di matanya, dia melihat dua sosok yang dikenalnya, seorang pemuda kulit putih dan seorang pria paruh baya dengan jubah piton. Dengan hati-hati, bukankah kedua orang ini Ling Hao dan Mo San? Su berjalan terlalu cepat. Ye Chen tidak pernah tahu bahwa sebelum keduanya, ada seorang lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, dia sedang melihat kembali pada sebuah gambar yang menakjubkan dari gunung-gunung dan sungai-sungai di dinding istana. Pria tua berambut putih ini ramping, mengenakan pakaian polos, gaya abadi, dan memiliki temperamen santai. Tidak ada atmosfer biksu untuk diungkapkan, tetapi memberikan perasaan depresi yang ekstrim, yang merupakan aura pembangkit tenaga kelas dunia yang eksklusif. Surga, leluhur Tianzong. Aku tidak tahu apakah itu karena dia lelah atau karena dia sedang terburu-buru, dia hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur Tianzong akan datang untuk bernegosiasi secara langsung. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Zhong Jiang, Hong Chen Sui, leluhur keluarga Su dan Zhong Li di Istana Bumi terkejut, dan leluhur Tianzong datang sendiri, yang benar-benar melebihi harapan mereka. Junior Qin Yu, saya telah bertemu dengan Senior Chu. Ye Chen bergegas maju, dan memberi hormat dengan hormat. Mendengar kata-kata Ye Chen, leluhur Tianzong menarik matanya dari peta 9 gunung dan sungai, perlahan-lahan berbalik, tersenyum lembut, dan memandang Ye Chen dengan ramah, Tuan Yan Huang, jangan datang ke sini. Para pendahulu berbicara keras, panggil aku Qin Yu.
Ye Chenxi tersenyum. Pada senioritas, saya lebih tinggi dari Anda, tetapi pada identitas, Anda dan saya berada pada level yang sama. Leluhur Tianzong tersenyum ramah. Di mana seniornya, silakan masuk. Setelah salam sederhana, semua orang duduk. Di depan meja besar, Ye Chen dan Zong Jiang duduk di samping, dan leluhur Tianzong duduk di samping. Suasana sekarang sangat dekat, tetapi setelah semua orang duduk, suasana menjadi sedikit suram, karena negosiasi berikutnya tidak akan mempertimbangkan sentimen manusia, dan perselisihan tidak dapat dihindari. Selain itu, kali ini, Yan Huang bukan satu-satunya di pihak Yan Huang, bahkan Zong Jiang dan Hong Chen Sue bergabung dengan mereka. Kekuatan Yan Huang ada di sini, yang menunjukkan pentingnya Kaisar Tianzong. Batuk. Setelah kesunyian sederhana, Ye Chen memecahkan ketenangan dengan batuk ringan. Senior, jika ada yang salah dengan kata-kata junior, tolong tanyakan juga pada Haihan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tapi aku tidak tahu apakah para senior ada di sini, tetapi mereka sedang mendiskusikan Yan Huang dan aliansi keluarga Tianzong. Saya melihat leluhur Tianzong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening satu demi satu, para senior kamu di sini saat ini. Aku sudah tua, dan aku harus mempertimbangkan masa depan untuk keluarga sebelumnya. Ini adalah saat yang penting. Kali ini, alih-alih berbicara tentang aliansi, keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang. Leluhur Tianzong masih tersenyum seperti angin musim semi. Begitu kata-kata keluar, Zong Jiang dan yang lainnya saling memandang, tapi tatapan terakhir semua berkumpul di tubuh Ye Chen tanpa kecuali. Di sini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan memandang leluhur Tianzong dengan mencibir, "Senior, bukankah seharusnya kau masih ingin aku menjadi menantumu dari keluarga Tianzong? Aku tidak bisa melakukannya. Pernikahan Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan." Tuan Yan dan Huang tidak perlu gugup, leluhur Tianzong tersenyum, orang tua itu bukan orang yang tidak masuk akal, takdir. Tidak perlu memaksa, keluarga Tianzong tidak akan menggunakan ini untuk menahan. Mendengar ini, Ye Chen sangat lega. Tapi aku tidak tahu kondisi apa yang dimiliki Tianzong Taoyou. Zong Jiang dengan ragu memandang leluhur Tianzong. Bergabung dengan Yan Huang, kamu dan aku adalah satu keluarga. Kondisi yang disebut tidak masuk akal. Tidak ada syarat. Kali ini, bukan hanya Zong Jiang dan Hong Chengsui, tetapi Ye Chen agresif di tempat. Mereka berpikir bahwa leluhur Tianzong akan datang sendiri. Negosiasi ini akan berlarut-larut dan sangat sulit, tetapi kesederhanaan leluhur Tianzong mencegahnya untuk berbalik sejenak. Kali ini, seperti terakhir kali, Ye Chen tertangkap basah. Melihat semua orang tampak agak aneh, leluhur Tianzong tersenyum ringan, saya juga mengundang semua pengikut Tao untuk membangun gunung spiritual untuk keluarga Tianzong saya. 3 hari kemudian, keluarga Tianzong saya akan pindah. Begitu komentar ini keluar, semua orang yang bereaksi tiba-tiba menjadi jernih. Negosiasi tidak bisa lebih mulus, yang membuat mereka bersemangat. Kekuatan keluarga Tianzong sangat jelas. Hanya nenek moyang Tianzong yang cukup untuk membayar mereka dengan harga berapapun untuk menang. Selain itu, bergabung dengan keluarga Tianzong membuat semua orang mulai menggambar cetak biru besar di pikiran mereka. Tak perlu dikatakan, cetak biru besar ini adalah penyatuan Yan Huang. Dengan bergabungnya keluarga Tianzong, kekuatan Yan Huang pasti akan meningkat, dan ia memiliki kualifikasi penuh untuk bersaing secara positif dengan Tian Huang. Terutama Zong Jiang, Hong Chengsui, dan Zong Li, ketiga veteran Yan Huang paling bersemangat, karena tak lama kemudian, Yan Huang, yang telah terpecah selama ratusan tahun, akan bertarung dalam pertempuran terakhir, dan setelah pertempuran ini, Yan Huang harus persatuan. Sudah beres. Keheningan di tanah istana, karena Ye Chen mengucapkan sepatah kata pun. Selamat datang keluarga Tianzong untuk bergabung. Zong Jiang dan Hong Chengsui juga bangkit dan tersenyum. Tentu saja, ketika semua orang bersuka cita, leluhur Tianzong batuk dan memandang Ye Chen, teman kecilku, aku punya sedikit permintaan, aku tidak tahu apakah aku bisa setuju. Lanjut usia bisa mengatakan bahwa jika mereka bisa melakukannya, mereka tidak akan berhenti. Ye Chen menepuk payudaranya secara langsung, dan seluruh keluarga bergabung dengan Yan Huang, dan permintaan kecil untuk Wall. Bisakah kamu membiarkan putriku pergi? Perempuan. Putri. Ye Chen tertegun saat dia mendengar ini. Bukan hanya dia yang terpana, mereka juga terpana oleh Zong Jiang,
mereka bisa memberitahu leluhur Tianzong bahwa putrinya tidak di Yan Huang, tangkap putri Anda. Apakah kamu memakannya? Di mana pendahulunya mulai, bagaimana mungkin putri Anda berada di Yan Huang? Anda pasti salah. Setelah dipaksa, Ye Chen memandang leluhur Tianzong sejenak. Tidak ada yang salah. Tanpa menunggu leluhur Tianzong, Ling Hao berbicara, dan menatap Ye Chen dengan garis hitam di wajahnya. Jangan memperbaiki hal-hal yang tidak berguna ini, dan biarkan bibiku dengan cepat. Aku berkata, kamu tidak benar, bibimu tidak di kuningku sama sekali, kata Ye Chen buru-buru. Tidak lagi. Tidak atau tidak, aku. Tunggu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu dia menghela nafas lembut, dan kemudian, di bawah perhatian semua orang, mata mereka berputar. Tampaknya sedang berpikir. Berpikir tentang hal itu, wajah Ye Chen menjadi sangat luar biasa, dan sudut mulutnya bergerak bolak-balik belasan kali. Melihat Ye Chen melakukan ini, Zhong Jiang dan yang lainnya memandang Ye Chen satu demi satu. Mereka semua adalah orang tua. Dari penampilan aneh Ye Chen, kita dapat melihat bahwa putri leluhur pada hari itu adalah 80% di sini. Keke. Di bawah selusin pasang mata, Ye Chen menutupi dahinya, lalu melambaikan tangan dan mengeluarkan Da Luo Sending, dan kemudian menunjuk ke wanita kulit putih yang ditekan di dalam, dan bertanya, para senior mengenalinya, tetapi dia. Chapter 553, itu layak dipukuli. Di istana, karena sepatah kata dari Ye Chen, dia menjadi sangat sunyi segera. Misalnya, leluhur Tianzong tidak terlihat begitu tampan, terutama Ling Hao dan Mo San, sudah ada keinginan untuk membunuh Ye Chen. Seperti Zhong Jiang, menatap wanita kulit putih yang tertekan di Da Luo Sending, wajahnya menjadi sangat indah, dan sudut-sudut mulutnya bolak-balik seperti Ye Chen. Dunia ini sungguh menakjubkan. Sebelum keluarga Tianzong sengaja meminta Ye Chen untuk menikahi putri leluhur Tianzong, tetapi Ye Chen tidak setuju dengan pengiriman ini. Lebih baik sekarang, seseorang datang ke pintu Anda. Pada akhirnya, itu ditekan oleh Anda. Anda harus tahu bahwa dia hampir istri Anda. Yang lucu adalah bahwa Anda sama sekali tidak tahu lelucon. Di sini, Ye Chen menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa wanita kulit putih mengejarnya sepanjang jalan, dan dia harus membiarkannya kembali bersamanya lebih dari sekali. Ternyata puncaknya ada di sini. Tidak membiarkan orang pergi. Hong Chengsui pertama bereaksi, dan menamparkan Ye Chen di tanah dengan tamparan. Wolverine bangkit, Ye Chen buru-buru mengangkat pengekang Da Luo Sending. Kemudian, barang tidak banyak bicara, dan dia melarikan diri. Ternyata langkahnya masih sangat bijak, karena begitu larangan Gadding dicabut, tangan batu giok kristal telah difoto, dan Chu Lingyu, yang matanya menyala, melompat keluar. Aku membunuhmu. Segera, suara menusuk Chu Lingyu terdengar di istana bawah tanah yang besar. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Ye Chen Xian tersenyum, dan dikejar oleh Chu Lingyu adalah istana mandi. Kesalahpahaman. Aku membuatmu salah paham. Segera, serigala menangis Ye Chen menjerit di istana. Bang, paong, bang bang, sial, boom. Tiba-tiba, istana bawah tanah yang besar menjadi sangat tidak nyaman. Tangan Chu Lingyu tidak ringan atau berat, dan Ye Chen bahkan tidak bisa mengenali kerabatnya. Di sini, Zhong Jiang dan Hong Chengsui menoleh dan tidak tahan untuk melihat langsung. Kekokohan Chu Lingyu jauh melampaui harapan mereka. Tapi pikirkan juga, kecantikan yang tiada taranya, wanita yang begitu kuat dan kuat, menikahi anakmu dengan sombong, dan aku tidak tahu mana dari berkat perbaikan hidupmu, tapi anakmu masih menolak itu juga telah menekan orang selama hampir sebulan. Pantas. Dua kata ini muncul di hati mereka. Yuer. Segera, leluhur Tianzong menghela nafas dengan lembut. Meskipun Ye Chen kesal dengan menekan Chu Lingyu, tapi di sini adalah Yan Huang, Ye Chen adalah Tuan Yan Huang, dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Terlalu banyak. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu dendamku bersamanya. Chu Lingyu tidak berhenti karena leluhur-leluhur Tianzong, dan menerbangkan Ye Chenyu dengan tamparan, sebelum Ye Chen mendarat, ada kipas yang terbang keluar. Lucu. Leluhur Tianzong menembak dan mengintervensi dengan kuat, menghentikan Chu Lingyu. Ayah, mundur. Bang. Ye Chen, yang telah dikipasi, akhirnya mendarat, dan seluruh bawang dimasukkan ke tanah. Melihat ini, leluhur keluarga Su bergegas maju dan meraih Ye Chen dengan satu tangan dan menariknya keluar.
Ketika semua orang melihat wajah Ye Chen, hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Wajah Ye Chen benar-benar bengkok. Jujur, Ye Chen benar-benar jujur saat ini, dan keseluruhannya seperti kerja keras. Dia berjongkok di tanah seperti penjahat, memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan rambut hitam seperti air terjun, keseluruhan berubah menjadi kandang ayam. Keke. Ketika dia melihat ini, leluhur Tianzong batuk, dan ekspresinya sedikit memalukan. Tuannya, Huang Sheng, merasa malu oleh bayi perempuannya, dan suasananya masih canggung. Aku akan kembali sebentar lagi. Bagaimanapun juga, leluhur Tianzong mengangkat tangannya dan buru-buru mengambil langkahnya, memaksa Chu Linger menjauh dari istana Yan Huangdi. Orang yang berjalan dipanggil cepat. Dia dan Ling Hao tidak ada hubungannya dengan itu, kecuali Chu Lingyu. Ketika melewati Ye Chen, dia berpikir tentang menarik lengan bajunya dan meletakkan Ye Chen di tanah lagi, tapi dia tertangkap di tempat oleh leluhurnya Tianzong. Sudah. Setelah mereka pergi, Ye Chen duduk di tanah dengan pantat, tetapi menyeringai dan tanpa wajah. Tertawa, kamu masih bisa tertawa. Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan tajam. Kenapa kamu tidak tertawa? Ye Chen mengacak-acak rambutnya dengan narsis. Sayangku, kulitku tebal, dan bukan masalah besar untuk mengalahkannya. Dibandingkan dengan penambahan tanpa syarat Tianzong si Jia dari Yan Huang, ini bukan apa-apa. Berbicara tentang keluarga Tianzong tanpa syarat bergabung dengan Yan Huang, mata Zong Jiang tiba-tiba menjadi sangat cerah. Segera beberapa orang berbalik dan keluar. Kemudian, seluruh Yan Huang yang kuat dipanggil. Di sekitar Yan Huang Lingshan, sebuah dunia dibuka kembali. Lingshan yang luar biasa berdiri, dan tidak ada yang menganggur. Jadi, satu hari berlalu dengan tenang. Pada malam hari kedua, barang-barang dari 3 mata rantai kuno kembali, dan mereka juga membawa seseorang. Ini adalah model kuno berhidung sapi kuno yang terlihat cukup serius, tetapi terlihat seperti 3 tautan klasik, memiliki mata yang tua dan selalu memiliki pencuri. Aku berkata pada Lao Gu, Yan Huang ini tidak buruk sekarang. Pria tua berhidung sapi itu melihat sekeliling. Ya, benar. Kedatangan keduanya secara alami mengejutkan Zong Jiang. Ketika mereka melihat jalan Tuan Niubi, mata Zong Jiang sedikit menyipit, dan mereka saling memandang, Tao tanpa batas. Yo, kamu bahkan mengenaliku. Pria tua berhidung sapi bernama Wu Dao Dao mengangkat alisnya. Aku dengar Dao You sudah meninggal. Aku tidak pernah memikirkannya. Zong Jiang menghela nafas. Saya tidak pernah mengira lelaki tua saya masih hidup, bukan? Pendeta Tao yang tak berujung itu mengatakan apa yang tidak dikatakan Zong Jiang, tetapi lelaki tua itu berakibat fatal, dan Yan Luo yang haus darah ingin menghancurkan saya. Oke, ayo pergi. 3 mata rantai kuno di samping sedikit tidak sabar, dan menyeret pergi Tao yang tak terbatas, dan menuju ke gunung di mana Ye Chen berada. Melihat kedua barang berdampingan, Zong Jiang dan Hong Chengsui saling memandang. 3 mata rantai kuno ini tidak akan menarik Tao yang tak berujung ke kita Yan Huang. Kata leluhur keluarga Su ragu-ragu. Jika demikian, pertempuran melawan Tian Huang akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang. Sepertinya aku telah melihat hari ketika Yan Huang dipersatukan. Di antara 3 orang yang berbicara, 3 mata rantai kuno telah membuka pintu dunia kecil Ye Chen Space, dan Ye Chen, yang terbaring di tanah dan menjerit dan tidur, duduk dan melihat 3 mata rantai kuno. Mata. Sudahkah kejahatan dilakukan? Ye Chen bertanya, menggosok matanya. Itu harus dilakukan. Pendahulu ini adalah. Ye Chen melihat Tao tanpa batas berdiri di samping Gu Santong. Sebut saja dia Taois tanpa luka. Gu Santong tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Taois tanpa luka itu bahkan lebih sadar, dan hanya duduk bersila dan duduk. Ada buah yang tertinggal di tangan pohon buah yang masih melekat. Setelah menggigit, dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Ye Chen, bukan. Pendeta Tao yang tak terluka menatap Ye Chen sambil memegang Lingguo, bukankah kamu sudah mati? Hidupku besar. Ye Chen menyeringai, dan Ti kuno rahasia seharusnya memberitahukan identitas aslinya kepada Tao yang tak terbatas, dan dia bisa mengatakan rahasia ini kepada Tao yang tak terbatas. Tampaknya hubungan antara 3 tautan kuno dan Tao yang tak terbatas luar biasa. Aku dengar kamu masih alkemis. Wu Yazi mengendus aroma eliksir yang melayang di udara, dan hidungnya sedikit berayun. Yah, itu bau Yuandan di langit, dan nilainya tidak rendah. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen sangat terkejut, dia hanya bisa mencium aroma Yuandan.
Dia mengembangkan dan menemukan bahwa pria tak terbatas itu tidak sesederhana yang dia kira, setidaknya itu adalah level dengan 3 mata rantai kuno. Kuat. Aku adalah sesepuhmu Huang Qing, kamu membantuku memperbaiki alkimia, apa? Ye Chen terkejut, dan lelaki tak terbatas itu menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tiba-tiba, mata Ye Chen berbinar. Yah, aku punya Dan Fang, Taois tanpa luka menyerahkan gulungan kulit domba kepada Ye Chen. Dan Fang. Ye Chen memancarkan sinar cahaya dalam kata-katanya. Sebagai seorang ahli alkimia, Dan Fang tahu betapa pentingnya Dan Fang baginya, dan Dan Fang, yang bisa dibawa keluar oleh orang-orang yang tak terbatas, apakah itu sederhana? Chapter 554, 9 putaran campuran Yuandan. Terburu-buru mengambil Dan Fang dari Tao yang tak berujung. Di matanya, Ye Chen melihat gambar semacam eliksir, yang paling penting adalah 4 baris eliksir pada eliksir yang mencolok. 9 putaran campuran Yuandan. Ye Chen melihat nama obat Tiongkok ini. Jiushuan Mixed Yuandan, menurut Dan Fang, adalah sejenis ramuan untuk menyuling gas menjadi tulang, dapat digunakan untuk memadamkan tubuh sangat dekat, tetapi ini adalah obat yang sangat sombong dalam eliksir tulang cor. Namun, efek magis utama Jiushuan Yuandan bukanlah yang ini, melainkan yang paling kuat yang dapat membantu 9 kaisar surga Belanda, yang memiliki peluang 50% untuk naik ke surga semu. Melihat di sini, Rao adalah kekuatan konstan Ye Chen, dan hati kecil tidak bisa menahan diri untuk berdetak. Alam langit-langit, tetapi hanya satu langkah yang dapat maju ke keberadaan dunia bawah kosong, yang disebut dunia bawah kosong, di Dacu hari ini, benar-benar keberadaan yang sama. Secara umum, kesulitan untuk naik ke alam langit semu tidak biasa, itulah sebabnya banyak biksu di 9 surga-surga Belanda tidak mengambil langkah itu sampai mereka mati, karena langkah itu terlalu sulit. Ada ramuan yang terlalu sombong. Mata Ye Chen bersinar dengan mata yang luar biasa cerah, dan dia diam-diam berkata, jika ramuan ini disempurnakan, itu mungkin benar-benar menciptakan alam langit yang sok langit. Namun, setelah menonton Dan Fang, Ye Chen sedikit mengernyit, menatap Tao yang tak terbatas itu dengan ragu. Senior, 9 putaranmu Dan Fang tampaknya tidak lengkap. Keke. Yang saya dengar adalah pria koles batuk. Yah, itu tidak lengkap, itu hilang di babak kedua. Di mana babak kedua? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu, lelaki tak terbatas itu menggelengkan kepalanya. Begitu kata ini keluar, mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit, dan kemudian memberikan Dan Fang ke Tao yang tak berujung. Sial, bicaralah padaku di sini. Ling dan tingkat tinggi, bahkan jika ada Dan Fang, itu mungkin tidak dapat disempurnakan. Ibu mertua Anda memberi Laosu sepotong yang tidak lengkap. Apakah Anda pikir Laosu adalah Danzu? Jangan. Kamu adalah Dan Seng, pasti ada jalan. Pendeta Tao yang tak berdaya mendorong kembali. Senior, kamu masih harus bertanya pada Gao Ming. Jika kamu tidak memiliki Dan Fang yang lengkap, jangan katakan itu aku, bahkan Danzu, itu tidak perlu disempurnakan. Kamu hanya memiliki paruh pertama dari 9 putaran campuran Dan Fang, yang lebih mudah sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau begitu jika ada campuran setengah belokan Yuandan, bisakah kau merenungkannya? Tao yang tak berdaya bertanya dengan ragu. Pendahulu memiliki setengah putaran campuran Yuandan. Mata Ye Chen memancarkan kilatan cahaya segera. Dibandingkan dengan Dan Fang, merek jiwa di Lingdan adalah yang paling dapat diandalkan, dan ada reproduksi Xian Lunyan yang sombong. Kemampuan untuk mengatakan apapun. Aku tidak. Wuya Taois membekukan janggutnya dan berhenti selama sepertiga detik sebelum dia berkata, tapi aku tahu siapa yang memiliki Yuandan yang berusia 9 tahun, yang berusia setengah 9 tahun. Siapa? Ye Chen menggosok tangannya. Chu Changzong. Surga. Leluhur Tianzong. Ye Chen tertegun, tiba-tiba tidak pernah berpikir bahwa leluhur Tianzong masih memiliki setengah putaran Zuan Yuandan di tangannya. Dia tidak akan pernah mengatakannya jika itu tidak dikatakan oleh Tao yang tanpa batas. Saya tahu. Yah, itu dia. Pria tanpa luka itu memikirkannya, menentukannya, dan melanjutkan, seharusnya seperti ini, ada setengah dari Chu Changzong dan setengah dari Yan Luo yang haus darah. Setengah haus darah Yan Luo juga memiliki setengahnya. Ye Chen mengerang dan sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran, istana haus darah menyerang keluarga Tianzong pada hari itu. Salah satu tujuannya seharusnya setengah tangan leluhur Tianzong. 9 belokan berubah menjadi Yuandan.
Jika nenek moyang Tianzong benar-benar memiliki setengah campuran belokan Yuandan, maka hal-hal akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Ye Chen merasakan dagunya dan sudah memikirkan beberapa hal, yaitu, setelah relokasi keluarga Tianzong mulai besok, kita harus mengambil alih setengah dari bibrida 9 putaran Yuandan untuk merenungkannya. Dan Fang, pegang dulu, dan aku akan mulai mencari bagian kedua. Ye Chen, ketika kamu mengeluh, Taois yang tak ada habisnya telah memasukkan dan Fang itu ke Ye Chen, kata-kataku dihitung, dan itu akan membuatmu kuning. Penatua Kexing. Itu perlu. Gu Santong, yang berada di samping, masuk, dan kemudian melakukannya di sebelah Ye Chen. Dia pertama-tama menikam Ye Chen dengan jari-jarinya, lalu meremas alisnya dan mencibir, ku dengar anakmu menempatkan Chu Changzong bayi perempuan Anda diikat. Ye Chen, masih dalam keadaan mengerang, tidak bisa menahan batuk ketika dia mendengar kalimat ini, dari mana dia berasal. Jika kamu masih kecil, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Taois yang tak berdenyut menjulurkan bibirnya, aku tidak tahu berapa banyak orang yang berbaris menjadi menantu Chu Changzong. Kamu lebih baik, dan kamu langsung menolak. Garis keturunan, kekuatan sombong. Sungguh berkah untuk menikahinya. Bagaimana dengan takdir? Lebih baik tidak memaksanya. Ye Chen menarik telinganya. Akhirnya, menikahi menantu yang kuat, aku takut jika aku tidak setuju, aku akan dibunuh oleh gadis itu. Hah? Orang yang tidak berduka tidak setuju. Di sisi lain, 3 mata rantai kuno menghancurkan janggut, dan wajahnya serius. Saya baru saja mendengar bahwa keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang tanpa syarat. Secara visual, Yan Huang di masa depan akan sangat hidup. Begitu kata ini keluar, mulut Ye Chen bergerak-gerak. Dia secara alami mengerti arti dari 3 kata percakapan kuno. Chu Lingyu adalah master yang kokoh pada pandangan pertama. Jika dia pindah ke Yan Huang, dia harus membuka matanya setengah untuk tidur di tengah malam, atau dia akan mati tercekik. Saya tidak tahu. Jika Chu Changzong ini memberiku Chu Lingyusu, aku akan berjanji. Tao yang tak berujung menyentuh dagunya. Begitu kata ini keluar, Ye Chen dan Gu Santong bergerak ke samping satu persatu, dan melihat ke atas dan ke bawah Tao yang tanpa batas, dan sorot mata keduanya mencibir. Saya berjanji kepada Anda, tak tahu malu. Ibu mertua dan Chu Changzong milik satu generasi, dan kamu ingin menikahi anak perempuan lain. Wajah lamamu tidak begitu tebal. Bahkan jika Anda menyebut Chu Changzong orang tua, dia tidak berani setuju. Ye Chen melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ketiga tautan kuno di samping, dengan jelas menulis kata-kata seperti itu, di mana Anda dapat menemukan wanita jalang yang besar. Mengatakan bahwa 3 tautan kuno juga sangat memalukan, saya tidak pernah membayangkan bahwa Wu Dao Taoren begitu sopan, dan bahkan membuatnya malu. Jika Chu Changzong mendengar kata-kata Wu Dao Taoren sekarang, akan aneh bagi dunia untuk menjadi kacau. Keke. Ye Chen meliriknya, Gu Santong batuk, dan segera menepuk pantatnya dan berdiri, yah, aku akan keluar dan berjalan-jalan. Aku akan pergi juga. Pria tanpa luka itu juga berdiri, terlepas dari apakah Gu Santong mau atau tidak. Dia meletakkan lengannya langsung di bahu Gu Santong, tanpa wajah dan tanpa kulit. Kamu membebaskanku, aku tidak tahu kamu. Hei, aku menipumu untuk mengacaukanmu. Setelah keduanya pergi, Ye Chen menyaksikan dan Fang untuk kedua kalinya. Setelah membacanya, aku masih menggelengkan kepalaku tanpa daya, dan Fang tidak lengkap, bahkan bahan-bahan yang diperlukan pun tidak lengkap, bahkan jika dia sangat berbakat, tidak akan mungkin membuat bibrida Yuandan 9 putaran dalam kondisi seperti itu. Sepertinya nenek moyang Tianzong akan datang, Ye Chen bergumam. Chapter 555, Berita dari Nanming Yusu. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Sehari setelah fajar, orang-orang dari keluarga Tianzong datang satu demi satu, dan Yan Huang disambut dengan sopan santun tertinggi di Lingshan yang disiapkan untuk mereka. Lansia, tolong undang ke dalam. Ye Chen berdiri di garis depan, dan terus membungkuk dan memberi hormat. Meskipun identitasnya adalah Lord Yan Huang, orang-orang ini akan menjadi anak buahnya di masa depan, tetapi Ye Chen selalu tahu etiket. Keluarga. Para tetua keluarga Tianzong juga sangat panas. Untuk Ye Chen, mereka masih terlihat sangat menyenangkan di mata. Terakhir kali Bloodthirsty Palace menyerang keluarga Tianzong mereka. Jika Ye Chen tidak membantu leluhur Tianzong untuk menyembuhkan luka-luka pada saat kritis, aku takut kondisi mereka tidak jauh lebih baik pergi.
Bagaimanapun, Ye Chen adalah dermawan besar keluarga Tianzong mereka. Yan Huang Tuhan, jangan datang ke sini. Kedua Qianyings datang dan melihat dengan hati-hati pada asap ungu dan King Yun. Asap ungu masih acuh tak acuh, dan dia kadang-kadang mengintip mata Ye Chen. Beberapa main-main, tersenyum pada Ye Chen. Dua saudara perempuan, tolong, keluargaku. Lihat saja sekeliling. Itu wajar. King Yun tersenyum lagi, menyeret asap ungu yang masih mengintip Ye Chen dan memasuki Yan Huang. Selanjutnya datang Ling Hao dan Mo San. Mo San baik-baik saja. Adapun Ling Hao, wajahnya masih sedikit aneh. Dia mungkin masih kesal tentang Ye Chen yang mengikat bibinya. Dengar, aku tidak berhutang uang padamu. Ye Chen menendang Ling Hao. Setelah Ling Hao dan Mo San, mereka adalah tokoh tingkat tinggi dari keluarga Chu, dan di garis depan adalah Chu Tianzhen, kepala keluarga Tianzong. Sama seperti Ling Hao, Chu Tianzhen memiliki beberapa dari mereka, dan wajahnya anehnya tidak bisa dijelaskan. Pandangan di mata Ye Chen sangat aneh. Pemuda di depannya yang hampir menjadi menantu keluarga Tianzong. Orang tua mereka sama seperti Ye Chen, dan mereka sedikit tidak bertanggung jawab ketika Anda memikirkannya. Susi melihat bahwa Chu Tianzhen memiliki wajah yang aneh, dan Ye Chen terbatuk, para senior yang terhormat, silakan masuk. Semua orang tertawa dan masuk. Sejak itu, keluarga Tianzong juga memasuki Yan Huang Lingshan satu demi satu, dan pemandangannya masih harmonis. Hah! Sementara Ye Chen menyambut tamu di luar, cahaya putih terbang dari jauh, melewati langsung kekosongan, terbang dari atas Ye Chen ke Yan Huang Lingshan, menyebabkan Ye Chen canggung. Cahaya putih itu, tentu saja, adalah Chu Lingyu, yang benar-benar tidak biasa dan kokoh, dan tidak menganggap dirinya orang luar sama sekali. Aku berkata, kamu menantu perempuan, itu sangat bagus. Gu Santong di sampingnya mengedipkan mata pada Ye Chen. Buta, itu bukan menantu saya. Jangan berikan padaku. Pendeta Tao yang tak berdaya menjilat wajahnya bersama. Turun. Chu Changzong ada di sini, Zong Jiang mengingatkan. Mata semua orang berkumpul ke arah depan. Nenek moyang Tianzong dengan pakaian polos sudah keluar dari udara, seperti orang tua biasa, tetapi suasana yang samar-samar membuat terlalu banyak orang tertekan. Senior, aku bisa menunggumu, Ye Chen bergegas maju. Keluarga, mengapa bersikap sopan? Leluhur Tianzong tersenyum lembut, tetapi dengan senyuman, ada sedikit darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya, yang membuat orang-orang di alisnya mengerutkan kening. Senior terluka. Ye Chen melihat dengan penuh perhatian. Tidak hanya Ye Chen, Zong Jiang juga melihat leluhur Tianzong. Di Dacu, jumlah orang yang bisa menyakitinya pasti salah satu dari sedikit. Pria di Dacu itu pasti memiliki nama terkenal. Ya, apakah kamu bertemu musuh? Zong Jiang bertanya. Itu bukan musuh, leluhur Tianzong menjawab dengan ambigu dan sedikit mengernyit. Aku tidak tahu mengapa Nanming Yusu menjadi seperti itu. Aku terluka olehnya. Nanming Yusu. Semua orang tertegun, pemilik kota kuno Tianlong. Itu dia, tidak diragukan lagi. Ternyata itu dia. Mata Ye Chen hampir menyipit menjadi satu garis. Setelah sekian lama, saya tidak pernah mendengar tentang Nanming Yusu lagi. Saya tidak pernah ingin mendengar tentang Nanming Yusu lagi. Itu benar-benar terdengar dari leluhur Tianzong, dan dia melukai leluhur Tianzong. Memikirkan hal ini, Ye Chen dengan ragu memandang leluhur Tianzong. Apa arti keadaan di mulut tadi? Mendengar keraguan Ye Chen, leluhur Tianzong sedang menggaruk-garuk janggutnya dan mengerang sejenak sebelum dia berkata, aku hanya bisa mengatakan itu aneh, seperti orang mati berjalan, tetapi kekuatannya lebih sombong dari sebelumnya. Bekerja dengan Yuer gagal menghentikannya, tidak hanya saya, tetapi bahkan Yuer sangat terpukul. Tak satu pun dari mereka adalah lawannya. Kerumunan tiba-tiba berubah. Wajah Ye Chen adalah yang paling terkejut. Dia tahu kekuatan nenek moyang Tianzong dan Chu Lingyu. Bersama-sama, mereka bisa menekan kesombongan tersendiri. Sebelum itu, dia mendengar Nanming Yusu mengatakan bahwa kekuatannya tidak sebaik kebanggaan Duguo, yang berarti bahwa perubahan bentuk Nanming Yusu telah melampaui kebanggaan Dugu. Perubahan apa yang telah dia temui pada hari-hari ini? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Silakan, Dao You. Jika Anda butuh sesuatu, bicarakan saja. Saat Ye Chen mengerang, Zong Jiang telah mengantar leluhur Tianzong ke Lingshan. Setelah mereka masuk, Ye Chen memandang Hong Chen Sue sekarang. Kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Nanming Yusu. Melihat penampilanmu barusan, kamu pernah melihat Nanming Yusu sebelumnya, kan?
Hong Chengsui memandang Ye Chen, matanya bersinar, dan kata-katanya juga memiliki makna yang dalam. Tentu saja aku telah melihatnya. Ye Chen tidak menyembunyikannya. Kami pergi ke 100.000 pegunungan bersama-sama. Selama waktu itu, kami berpisah untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itulah aku bertemu senior Zhongyan. Dia menyerahkannya ke Xuanchang Yuji, tetapi ketika saya keluar dan melihat Nanming Yusu lagi, dia menjadi sangat aneh. Setelah dia keluar, dia jatuh ke dalam keadaan kejam. Meskipun saya benar-benar ingin menghentikannya, dia lemah dan tersesat. Masih ada hal seperti itu. Alis Hong Chengsui sedikit mengernyit, tidak heran, beberapa hari yang lalu, seorang lelaki kuat misterius membuat keributan di kota kuno Tianlong. Bahkan kemerdekaan dan kesombongannya terluka, tetapi Nanming Yusu tidak muncul. Dia adalah putri Xuan Huang. Ye Chen masih mengatakan rahasianya. Setelah mendengar kata-kata itu, Hong Chengsui tidak bisa apa-apa selain kaget, sepertinya dia tidak tahu rahasianya. Bagaimana ini mungkin? Hong Chengsui buru-buru berkata setelah terkejut. Xuan Huang Xian telah mati setidaknya 5.000 tahun. Kemudian Nanming Yusu dapat hidup selama itu. Ini luar biasa. Tapi inilah faktanya. Ye Chenyoyu berkata, dia dimeteraikan oleh Xuan Huang tahun itu, dan meterai itu tidak dilepaskan sampai era ini. Pada hari itu, dia mengundang saya ke 100.000 pegunungan, yang membantu saya menemukan keberadaannya. Saya pikir ketika dia keluar, dia akan mengalami perubahan besar. Dan, Ye Chen melanjutkan, 5.000 tahun yang lalu, dia adalah puncak dari kekaisaran semu, karena perubahan dalam dunia Chu, kekuatan misterius menekan dunia dan membuat budidayanya jatuh. Alam kuasi langit juga mengapa dia sangat kuat. Nenek moyang Tianzong dan Chu Lingyu tidak bisa menahannya. Kultivasinya mungkin telah mendekati alam kosong tanpa batas. Luar biasa, luar biasa. Rao adalah kekuatan konstan seperti Hong Chengsui, yang tidak bisa menahan gumaman. Pergi dan periksa. Ye Chen berkata, aku akan bertarung dengan Tian Huang, aku tidak ingin dia melompat keluar dan membuat masalah. Aku mengerti.